Perkenalkan, kami dari kelompok 20 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Penerapan Etika Terhadap Kualitas Komunikasi Antar Perawat dengan Tenaga Kesehatan dan Mahasiswa Praktik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Saya Chris Tiffany Frans. Saya Agame Duyanti Simanjuntak. Saya Alia Kisi Sebelan. Saya Gisela Angelin. Saya Yuda Batara Nabawan. Saya Maria Angrisa Sihaan. Berikut adalah hasil diskusi kerja kelompok kami. Selamat belajar teman-teman semuanya. Etiket merupakan bentuk sopan santun, tata krama dan kebiasaan sosial yang mencerminkan kepribadian serta nilai moral seseorang. Dalam konteks keperawatan, etiket mengacu pada perilaku profesional yang harus ditunjukkan oleh perawat ketika berinteraksi dengan pasien, rekan sejawat, dosen klinik, mahasiswa praktik, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Etiket menjadi cermin dari etika profesional, yaitu prinsip moral yang mendasari bagaimana seseorang bersikap benar dalam situasi kerja. Nah, etiket yang baik ini nantinya akan menciptakan yang namanya komunikasi yang baik, dan komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan etiket profesi keperawatan. Jadi di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis antar tenaga kesehatan, bukan hanya di antara tenaga kesehatan, namun juga dengan mahasiswa keperawatan yang berdinas pada hari tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga bisa meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarga terhadap perawat, dan juga tenaga kesehatan yang lainnya, misalnya dokter, mahasiswa keperawatan, nurse in charge, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan batasan profesional dalam interaksi sosial dan juga kerja. Yang keempat, mendorong budaya komunikasi yang memiliki sifat saling menghargai dan juga kolaboratif. Etiket ini menjadi panduan komunikasi agar perawat bisa menghormati pendapat dokter dan menerima pertanyaan mahasiswa praktik tanpa merendahkan maupun menghindari konflik verbal. Baik, berikut manfaat etiket profesi. Yang pertama itu menjaga citra baik profesi keperawatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi antara tim kesehatan. Yang ketiga itu mempererat kerjasama multidisiplin. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran mahasiswa praktik karena merasa dihargai. Jadi dengan demikian, perawat yang menyambut mahasiswa praktik dengan ramah dan menjelaskan prosedur dengan sabar akan menciptakan iklim belajar yang positif. Dan sebaliknya, etiket yang buruk atau judes atau tidak ramah membuat mahasiswa takut bertanya. Kemudian ada 5 prinsip dasar. Yang pertama, sopan santun, di mana sopan santun merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa hormat, tata krama, dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya itu mengucapkan salam dan terima kasih, berbicara dengan nada yang ramah dan tidak kasar, meminta izin sebelum melakukan sesuatu. Yang kedua ada profesionalisme, merupakan sikap dan perilaku kerja yang mencerminkan kompetensi, tanggung jawab, dan etika sesuai standar profesi. Contohnya yaitu datang dengan tepat waktu dan berpakaian rapi sesuai dengan aturan. Kemudian ada komitmen, yaitu tekad dan kesungguhan seseorang untuk melaksanakan tugas atau janji yang telah disepakati meskipun menghadapi tantangan. Contohnya tetap bekerja keras walaupun menghadapi kesulitan. Yang keempat ada kerjasama, yaitu kemampuan untuk bekerja secara harmonis dengan orang lain guna mencapai tujuan bersama. Contohnya memberikan bantuan kepada rekan kerja yang kesulitan dan mendengarkan pendapat orang lain dalam diskusi kelompok. Yang kelima ada integritas, merupakan kejujuran konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta memegang prinsip etika yang kuat dalam segala tindakan. Contohnya tidak berbohong atau memanipulasi data, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atasnya, kemudian bertindak sesuai nilai dan prinsip meskipun tidak diawasi. Dan inilah 5 prinsip dasar dalam etika berkomunikasi. Kemudian perawat dengan integritas yang tinggi tidak akan memarahi mahasiswa di depan umum ataupun menyindir rekan teman sejawat. Berikut adalah contoh etiket dalam praktik klinis. Dalam praktik klinis, contoh etiket ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu etiket baik dan etiket buruk. Contoh etiket baik yaitu yang pertama, menjelaskan prosedur kepada mahasiswa, seperti memberikan penjelasan yang jelas sebelum melakukan tindakan,
agar mahasiswa tersebut dapat memahami proses atau dapat memahami tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu mengarahkan mahasiswa praktik dengan sabar. Contohnya membimbing mahasiswa tanpa marah-marah atau terburu-buru sehingga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar bertanya dengan tenang. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa profesional dan tidak kasar. Contohnya yaitu dengan memilih kata-kata yang sopan dan sesuai dengan konteks medis, menghindari kata-kata yang menyinggung atau menjatuhkan mahasiswa. Kemudian yang keempat yaitu bersikap ramah dan terbuka pada mahasiswa praktik, yaitu contohnya menunjukkan sikap yang hangat dan mudah diajak berdiskusi sehingga mahasiswa merasa nyaman bertanya atau nyaman belajar. Kemudian yang kelima yaitu memberikan feedback dengan etika. Contohnya dengan menyampaikan kritik dan saran secara membangun kepada mahasiswa sehingga tidak mempermalukan dan tetap menghargai usaha mahasiswa. Untuk contoh etiket buruknya yang pertama, mengabaikan mahasiswa praktik seperti tidak memperhatikan keberadaan atau kebutuhan mahasiswa seolah-olah mahasiswa itu tidak penting atau tidak perlu dibimbing. Kemudian yang kedua, berbicara dengan nada tinggi atau meremehkan. Contohnya menggunakan suara keras atau nada sinis kepada mahasiswa yang membuat mahasiswa merasa takut atau tidak dihargai dan menurunkan rasa percaya diri mahasiswa untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, menyalahkan mahasiswa secara terbuka. Contohnya mempermalukan atau mengkritik mahasiswa di depan orang lain tanpa mempertimbangkan perasaan mahasiswa. Yang keempat, yaitu menunjukkan sikap acuh dan tidak kooperatif. Contohnya tidak mau bekerja sama atau membantu mahasiswa, cenderung cuek dan menutup diri dari interaksi kepada mahasiswa. Etiket buruk ini dapat menyebabkan komunikasi yang buruk antara mahasiswa atau antara mahasiswa dengan perawat yang dapat menimbulkan pelayanan turun di rumah sakit sehingga dapat menyebabkan konflik tim yang meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu etiket dan kualitas komunikasi di praktik klinis. Yang pertama, etiket profesi secara langsung memengaruhi komunikasi yang bersifat asertif, bukan agresif atau pasif. Sehingga etiket membantu perawat berkomunikasi dengan tegas dan jelas. Berikutnya, menghormati hierarki dan peran, di mana tidak merasa lebih rendah dari dokter atau lebih tinggi dari mahasiswa. Sehingga etiket menjaga sikap saling menghormati antar profesi. Berikutnya, menghindari mispersepsi yang berujung konflik atau miskomunikasi. Dengan etiket yang baik, komunikasi menjadi lebih jelas dan dapat mengurangi risiko salah paham atau konflik. Berikutnya, meningkatkan kolaborasi tim multidisiplin termasuk antara perawat, dokter, dan mahasiswa praktik. Sehingga etiket mendukung kerjasama yang harmonis dalam tim multidisiplin. Sehingga etiket bukan hanya soal cara bicara atau penampilan, tapi tentang bagaimana kita membentuk suasana komunikasi yang sehat, saling percaya, dan produktif di dunia kerja keperawatan. Terima kasih.